Perkenalkan, kami dari kelompok 6, teknik penggunaan mikropipet yang beranggotakan saya Salmi Putri, ada Gian Maharani, ada Anis, ada Salsa, ada Agnes, dan ada Nabela, ada Arimani, dan yang terakhir ada Hafiz. Silahkan dinonton video tutorial dari kami. Jadi, mikropipet itu merupakan alat instrumen yang biasa digunakan di laboratorium, baik di laboratorium kimia analisis instrumen, kemudian biologi, kemudian imunologi, dan sebagainya. Kemudian, untuk skala pengukuran dari mikropipet ini yaitu menggunakan skala mikroliter, yang mana untuk penggunaannya yaitu mengambil sebuah cairan dalam jumlah yang presisi dan akurat. Kemudian, untuk yang selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari mikropipet. Jadi, untuk prinsip kerja dari mikropipet ada dua macam, yaitu ada prinsip kerja secara air displacement, kemudian yang kedua ada prinsip kerja secara kapasitas volume. Jadi, yang pertama itu ada prinsip kerja secara air displacement, merupakan pipet yang menggunakan bantalan udara antara piston dan cairan untuk mengambil sebuah volume cairan aqueous dan sampel biologis. Kemudian yang kedua ada positive displacement, yang mana cara kerjanya itu adalah pistonnya langsung menyentuh dengan cairan. Baik, untuk prinsip kerja yang kedua yaitu ada berdasarkan kapasitas volume. Jadi untuk kapasitas volume sendiri itu yang pertama ada fixed volume, yang mana fixed volume itu pada saat kita mengambil suatu volume cairan itu tidak dapat diganggu-gugat, yang mana untuk volume tersebut itu sudah dikunci. Jadi untuk tahapan pengujian yang berikutnya menggunakan volume tersebut tanpa adanya rentang. Kemudian yang kedua ada variable volume, yang mana pada saat proses variable volume itu masih terdapat rentang dalam volume pengambilan sampelnya untuk pengujian yang berikutnya. Untuk tahapan yang selanjutnya bisa disaksikan bagaimana caranya untuk penggunaan mikropipet yang benar. Selamat menyaksikan. Jenis dan bagian mikropipet. Yang pertama ada bodi mikropipet, bagian casing utama mikropipet yang melindungi komponen-komponen di dalamnya. Yang kedua ada tombol tekan, bagian mekanis yang berfungsi untuk menyedot dan mengeluarkan cairan. Saat menekan plunger, udara akan terdorong keluar melalui ujung tip. Sebaliknya, saat plunger dilepas, cairan akan tersedot masuk ke dalam tip. Bagian yang ketiga ada pelepas tip, di mana tombol yang berfungsi untuk melepaskan tip sekali pakai setelah digunakan. Fitur ini memastikan proses pemindahan cairan tetap steril dan bebas kontaminasi. Bagian yang keempat ada cincin pengatur volume. Bagian ini digunakan untuk mengatur volume cairan yang ingin disedot dan dikeluarkan secara akurat. Angka volume yang akan tersedot nantinya bisa Anda lihat langsung pada layar indikator volume. Yang kelima, ada indikator volume. Layar digital atau analog yang menampilkan takaran volume cairan yang diatur. Dan yang terakhir ada ujung tip, bagian ujung pemasangan tip sekali pakai. Jika ukuran tip yang digunakan sudah benar, tip akan langsung terpasang pas hanya dengan menekan ke ujung mikropipet ini. Tahap persiapan penggunaan mikropipet. Yang pertama, atur posisi area kerja sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko kontaminasi pada cairan yang digunakan. Yang kedua, atur volume pada volume display menggunakan cincin pengatur volume. Yang ketiga, pasang tip sesuai pada ujung tip dengan menekannya perlahan secara pas langsung ke kotaknya tanpa menyentuh tip dengan tangan. Selanjutnya, tahap aspirasi. Yang pertama, tekan tombol plunger menggunakan ibu jari hingga merasakan hambatan pertama atau first stop. Yang kedua, masukkan ujung tip ke dalam cairan sampel. Perhatikan dua faktor krusial ini. Yang pertama, sudut aspirasi. Posisi mikropipet harus benar-benar vertikal atau tegak lurus. Yang kedua, kedalaman perendaman. Rendam tip sedalam yang diperlukan, namun sesedikit mungkin yang dimungkinkan atau jangan terlalu dalam. Yang ketiga, lepaskan tekanan tombol plunger secara perlahan untuk menarik cairan masuk ke dalam tip. Dan yang keempat, pembasahan awal. Basahi tip terlebih dahulu dengan cara menekan dan melepaskan kembali cairan ke wadah asal sebanyak kurang lebih 3 kali sebelum mengambil cairan final untuk dipindahkan. Selanjutnya, tahap dispensing. Yang pertama, pindahkan mikropipet ke dalam tabung atau wadah tujuan. Yang kedua,
Tempelkan ujung tip pada dinding dalam tabung tujuan dengan rekomendasi sudut kemiringan antara 20 derajat sampai 45 derajat. Yang ketiga, tekan tombol plunger secara perlahan hingga mencapai first stop untuk mengeluarkan cairan. Yang keempat, lanjutkan penekanan tombol plunger melampaui hambatan pertama hingga mencapai second stop. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada sisa cairan yang tertinggal di dalam tip. Dan yang terakhir, tarik mikropipet keluar dari tabung dengan tetap menjaga posisi tombol kontrol tertekan di second stop agar cairan tidak tersedot kembali. Setelah cairan keluar, lepaskan tombol secara perlahan. Untuk tahap akhir, arahkan ujung mikropipet ke wadah pembuangan limbah tip, kemudian tekan tombol lepas tip untuk melepaskan tip bekas pakai dengan aman. Kesalahan yang sering dilakukan dalam penggunaan mikropipet. Yang pertama, menekan plunger terlalu cepat atau terlalu keras. Tidak menjaga sudut pipet. Mengambil cairan dengan posisi mikropipet miring, bukan tidak tegak lurus sehingga jumlah cairan yang terambil berubah. Yang ketiga, mencelupkan tip terlalu dalam ke dasar wadah dapat menyumbat dan merusak ujung tip. Yang keempat, tidak melakukan pre-wetting atau membasahi tip sehingga mengurangi tingkat akurasi. Yang kelima, tidak mengganti tip baru untuk sampel yang berbeda menyebabkan cross-contamination. Dan yang terakhir, menyentuh ujung tip dengan tangan atau benda lain dapat menyebabkan kontaminasi.